Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang rujuk, di mana yang beranggotakan satu Ainul Rosyidah atau saya sendiri, yang kedua ada Ulul Azmi, yang ketiga ada An-Naula Jamilatun Nadia. Di sini nanti kita akan membahas tentang pengertian rujuk, dan rujuk menurut ulama akan dijelaskan oleh Ulul Azmi. Selanjutnya, dasar hukum, hak, syarat, dan rukun, serta sebab-sebab terjadinya rujuk akan dijelaskan oleh An-Naula Jamilatun Nadia. Yang terakhir yaitu tentang tata cara rujuk akan dijelaskan oleh Ainul Rosyidah atau saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulul Azmi. Saya akan menerangkan tentang pengertian rujuk. Rujuk berasal dari bahasa Arab Raja'a yarji'u rujuan, yang berarti kembali atau mengembalikan. Rujuk menurut istilah adalah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak raj'i yang dilakukan oleh bekas suami terhadap bekas istrinya dalam masa iddahnya dengan ucapan tertentu. Rujuk ialah mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal belum diceraikan. Sedangkan rujuk menurut para mazhab ulama: 1. Imam Hanafi. Rujuk adalah tetapnya hak milik dengan tanpa adanya penggantian dalam iddah. Akan tetapi tetapnya hak memiliki tersebut akan hilang bila masa iddah. 2. Imam Maliki. Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhkan talak karena takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dengan talak bain, maka harus dengan akad baru. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. 3. Imam Syafi'i. Rujuk adalah kembalinya istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhkan talak 1 atau 2. Dalam masa iddah, menurut golongan Imam Syafi'i, istri diharamkan berhubungan dengan suaminya atau orang lain, meskipun suami berhak menunjukkan dengan tanpa karena. Oleh karena itu, rujuk menurut golongan Imam Syafi'i adalah mengembalikan hubungan suami istri ke dalam ikatan pernikahan yang sempurna. 4. Imam Hambali. Rujuk adalah kembalinya istri yang dijatuhkan talak bain kepada suaminya dengan tanpa akad, baik dengan perkataan atau perbuatan, dengan niat ataupun tidak. Selanjutnya, bahwa dasarnya para ulama mazhab sepakat, walaupun pada redaksi yang berbeda, bahwa rujuk adalah kembalinya suami kepada istri yang dijatuhkan talak 1 atau 2 dalam masa iddah dengan tanpa akad nikah yang baru, tanpa melihat apakah istri mengetahui rujuk suaminya atau tidak, apakah ia senang atau tidak, dengan alasan bahwa istri selama masa iddah tetap menjadi milik suami yang telah dijatuhkan talak tersebut kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya An-Naula Jamilatun Nadia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya. Selanjutnya ada dasar hukum rujuk. Dasar hukum rujuk tentang penetapan sahnya rujuk dalam firman Allah terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 234, yang artinya, kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi Islam masih memberikan jalan bagi suami yang telah menjatuhkan talak raj'i pada istrinya untuk merujuk kembali, dan selama masih dalam masa iddah. Akan tetapi, jika masa iddahnya telah habis, maka
Tidak ada jalan bagi suami atas istrinya kecuali akad atau pernikahan baru. Selanjutnya ada hak, syarat, dan rukun rujuk. Hak rujuk. Rujuk adalah hak bagi suami selama masih dalam masa iddah. Nah, jadi suami tidak berhak membatalkan sekalipun suami itu berkata tidak ada rujuk bagiku. Namun sebenarnya suami tetap mempunyai hak rujuk terhadap istrinya. Syarat rujuk. Rujuk terjadi selama istri masih dalam masa iddah talak raj'i. Nah, apabila mantan suami itu mau merujuk istrinya, maka syaratnya pertama, mantan istri yang ditalak itu sudah pernah dicampuri. Yang kedua, harus dilakukan dalam masa iddah. Yang ketiga, harus dipersaksikan oleh 2 orang saksi. Yang keempat, talak yang dijatuhkan oleh suami tidak disertai iwad dari istri. Yang kelima, persetujuan istri yang akan dirujuk. Lalu, ada rukunnya. Ini untuk istri. Yang pertama, sudah pernah dicampuri atau sudah pernah berkumpul. Yang kedua, istri yang tertentu. Ini untuk suami yang punya istri lebih dari 1. Yang ketiga, talaknya adalah talak raj'i atau istri masih dalam masa iddah. Nah, untuk suami, yang pertama, rukunnya suami meminta rujuk atas kehendaknya sendiri, jadi bukan karena paksaan dari orang lain. Nah, yang kedua, saksi, adanya saksi. Yang ketiga, lafaz rujuk. Sebab-sebab terjadinya rujuk. Ketentuan rujuk itu dikarenakan adanya ketentuan talak. Nah, dalam hukum Islam menyatakan bahwa rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah dijatuhkan 3 kali atau talak yang dijatuhkan. Dan demikian dikatakan bahwa rujuk tidak akan terjadi jika tidak ada talak raj'i terlebih dahulu. Dan menunjukkan bahwa talak merupakan salah satu penyebab adanya rujuk. Selanjutnya yaitu tata cara rujuk menurut hukum Islam. Yang pertama yaitu ada merujuk istri dengan perkataan, yang kedua merujuk istri dengan perbuatan. Selanjutnya yaitu yang pertama ada merujuk istri dengan perbuatan. Para ulama memperbolehkan seorang suami untuk merujuk istrinya dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan melafadzkan baik dengan lafaz yang jelas atau sahih, sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan ucapan roja'tuki, yang artinya aku merujuk engkau, maupun dengan sindiran atau kinayah. Sebagaimana seorang suami mengatakan kepada istrinya yang tertalak raj'i dengan perkataan zawajtuki, yang berarti aku kawini engkau. Yang kedua, merujuk istri dengan perbuatan. Para ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan seorang suami yang hendak merujuk istrinya yang tertalak raj'i dengan perbuatan. Ada yang memperbolehkan atau mengesahkan rujuknya, ada yang mengesahkan namun harus disertai dengan niat, dan ada pula yang sama sekali tidak mengesahkan rujuknya dengan perbuatan, harus dengan melafadzkannya baik itu sahih atau jelas maupun kinayah atau sindiran. Yang pertama yaitu mengenai pendapat ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa cara merujuk istri yang tertalak raj'i harus dengan ucapan, baik dengan menggunakan lafaz yang sahih atau jelas maupun dengan kinayah atau sindiran. Dan tidak sah rujuknya seseorang dengan cara mengawili istrinya yang tertalak raj'i. Pendapat yang kedua yaitu pendapat ulama Hanafiyah. Sah hukumnya merujuk istri dengan perbuatan atau mengawulinya
dengan syarat suami yang hendak merujuk dengan perbuatan harus disertai adanya syahwat. Begitu juga diperbolehkan bagi suami berduaan dengan istrinya dan masuk ke rumahnya tanpa minta izin terlebih dahulu. Dan disunahkan bagi sang suami untuk memberitahu terlebih dahulu dengan memberikan tanda baginya sebelum masuk rumah. Dan apabila tidak melakukan hal ini, maka hukumnya makruh. Hal tersebut diperbolehkan apabila suami berkeinginan merujuk istrinya. Ketiga, pendapat ulama Malikiyah. Sah hukumnya merujuk istri yang tertalak rojai dengan cara menggaulinya. Ketika sang suami berniat merujuk istrinya, begitu juga diperbolehkan bagi sang suami yang berniat merujuk istrinya bermesraan dengannya dengan cara menyentuh, melihat auratnya, berduaan dan menggaulinya. Namun, apabila sang suami melakukan hal tersebut tanpa ada niat untuk merujuk, maka hukumnya haram mengauli istrinya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.